Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tata cara meruqyah diri sendiri atau yang disebut dengan ruqyah mandiri. Adapun ruqyah mandiri ini sesungguhnya disarankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Idashtakaita fadha' yadaka haitsu tashtaki." Apabila kamu merasa ada yang sakit, maka taruh tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit. Sumakul, kemudian katakanlah, Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada zat Allah dan kekuasaan Allah dari buruknya yang aku rasakan, yaitu rasa sakit yang ini. Kemudian angkat tanganmu, kemudian ulangilah hal itu secara witir atau dengan cara hitungan ganjil. Adapun tata cara ruqyah mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah 2 kalimat syahadat, kemudian baca sholawat, dan kemudian baca istighfar sebanyak 7 kali secara mendalam, sepenuh hati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lanjutkan dengan bismillah, dan lanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah secara tartil, teliti, dan tertib. Kemudian disarankan juga dengan bacaan yang jahar. Lanjutkan dengan ta'ud lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah, baca al-ikhlas atau qul huwallahu ahad sampai akhir. Setelah itu baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca al-falaq. Setelah selesai ta'ud lagi, baca bismillah dan an-nas, dan kemudian baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Ingat, bacaan harus benar-benar teliti dengan bacaan yang jahar, tidak boleh ada kesalahan pada saat membaca. Usahakan pada saat membaca hati kita bertawakal kepada Allah, mohon kesembuhan dari segala keluhan yang ada di tubuh kita. Kemudian jangan lupa untuk menyentuh bagian yang sakit, terutama bagian dada. Bagian dada diputar seperti ini, dan apabila terasa di sekitar tenggorokan ada yang merasa nggak nyaman atau bahkan merasa keselak atau terasa seperti ada duri, maka apa yang merasa tidak nyaman di tenggorokan itu kita harus melakukan sentuhan-sentuhan seperti ini. Bila terjadi ada sendak, maka keluarkan, dan terus di sini seperti digosok-gosok seperti ini, atau bahkan bisa jadi itu muntah. Ketahuilah bahwa ruqyah mandiri ini hanya dapat dilakukan apabila keluhan yang ada di tubuh itu masih ringan atau gangguan yang dirasakan tidak terlalu berat, atau bisa jadi ini sebagai ruqyah lanjutan atau pengobatan lanjutan setelah seorang pasien ditangani oleh peruqyah secara langsung. Demikian cara ruqyah yang dilakukan secara mandiri, dan ini tentu harus diulang-ulang. Bahkan dianjurkan ruqyah mandiri itu dikerjakan atau diamalkan setiap kali kita setelah melaksanakan sholat fardu. Maka duduklah menghadap kiblat dan lakukan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.